Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada dua buah mixer yang berkendala. Yang satu ini mati dan yang satu lagi ini kasar. Kalau yang ini baru, di plastiknya itu dikasih nama baru. Ini baru beli tapi udah mati. Malum lah ini barangnya barang KW, Philip KW yang harganya 200 ribuan di online shop. Ini barangnya itu belum kepake sama sekali. Nggak tahu masalahnya di mana ini. Pokoknya pas dites mati, nggak mau hidup sama sekali. Saya akan coba bongkar dulu. Videonya pasti akan panjang sekali karena keduanya ini akan saya bongkar semua. Karena besok itu pengennya kepake besok pagi. Sekarang udah jam berapa? Jam 11-an, jam 11 malam. Yang penting ini salah satu harus bisa kepake. Ya syukur-syukur sih semuanya bisa bisa selesai malam ini juga. Saya akan coba tes dalam keadaan terbuka kayak gini. Apakah mau hidup? Sama saja. Langsung saja saya akan bongkar bagian dinamonya. Ada respon ya cuman sekali. Ada respon sekali langsung mati lagi. Saya akan periksa dulu di bagian ini, bagian brushnya. Ini ada yang menghitam. Saya akan bersihkan dulu. Nggak ada reaksi lagi ya, cuma sekali tadi doang. Akan coba saya bersihkan dulu di bagian armatur atau angker pakai amplas. Ini penyakitnya ada di sini sih, di brushnya nih. Antara armatur sama brush itu jadi kurang pas. Saya akan coba asah-asah dulu. Apakah bisa bener? Yang satu lagi juga ini sama. Saya akan coba akalin. Saya akan asah-asah dulu sebelum diganti. Soalnya saya nggak punya, harus beli dulu. Malam-malam kayak gini belinya kemana? Orang mah pada tidur, bukan ngoprek. Tuh, cuma sekali-sekali ya. Habis dibersihin, bagus. Mati lagi. Nggak mau, tetap nggak mau respon. Saya akan coba puter dulu ini pernya biar lebih neken.
Mau muter cuman harus diputerin dulu pakai tangan. Ini berat berarti bebannya, nggak pas antara dudukan armatur itu sama brasnya, ini kurang pas. Nggak tahu kurang maju, nggak tahu kurang mundur, pokoknya kurang aja. Kalau brasnya terlalu ditekan juga ini bisa menyebabkan berat berat pada putarannya. Ini nyalanya juga banyak percikan-percikan apinya kayak gini. Tuh, ini nyala kayak gitu ya. Bagus nih, warna hijau. Hijau kuning. Ini masalahnya pada brush atau pada dudukannya yang kurang pas dengan brush. Itu bisa ditambah ring satu atau bisa dimundurin jadi kurangin satu. Pokoknya cari pasnya itu di mana. Tapi sebelum itu yang perlu dilakukan ya ganti dulu brushnya. Siapa tahu kalau diganti brush bisa bagus, nggak kayak gini, nggak berat sama percikan-percikan seperti ini. Ya namanya juga barang KW, dirancangnya cuma asal-asalan, asal ngebentuk. Saya akan singkirkan dulu yang ini, nanti saja belakangan. Yang penting penyakitnya sudah ketahuan. Insya Allah nggak akan meleset, penyakitnya ada di sekitar situ. Dan ini yang satu lagi bertulisan lama, berarti ini yang lama. Katanya ini hidup, tapi kasar. Katanya, nggak tahu, saya juga belum coba. Kayak gimana ini? Ternyata ini benar-benar kasar, nggak gurubuk. Waktu dihidupkan itu getar ya, bergetar. Saya akan bongkar dulu. Dulu sempet ini saya benerin, penyakitnya juga sama, kasar. Tapi dulu itu dudukan dinamonya yang bermasalah. Nah, dudukan ini, dudukan dinamo. Dulu saya benerin dudukan itunya. Kalau misalkan longgar juga bakalan kasar sama. Saya puter tanpa casing pun ini tetap kasar. Berarti yang kasarnya bukan pada rumahnya, tapi pada dinamonya ini kasar. Kalau yang ini harus dibongkar dulu semuanya. Soalnya kan ini kasar di bagian dinamonya. Berarti ada kerusakan atau ada keausan di bagian bos atau di bagian as armaturnya. Buka dulu di bagian brasnya. Ini macet. Brasnya itu macet. Kalau brasnya sudah keluar, tinggal digoyang-goyang. Perhatikan di bagian mana yang kocak, yang goyang. Di bagian belakang ini ada bos. Ini perlu diperhatikan ya di bagian belakangnya. Pas saya goyang-goyang itu kedengeran tek 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 tek. Berarti memang udah aus. Harus dibongkar. Ngebongkar kipas ini ditarik aja, cuman ini keras. Saya puter ini karena keras.
cuman seperti ini ya, ngebongkarnya itu mudah. Nah, bagian bos ini. Ini asnya juga udah kena, cuman nggak parah. Nah, sini ke bosnya itu longgar tuh, udah oblak. Bentuk bosnya juga udah opal, nggak bulat lagi. Ini kan udah kayak gini ya, udah oblak. Berarti bosnya itu harus diganti. Cuman karena waktunya ini malam ya, bos yang ini kan udah opal. Jadi akan saya coba ganti dulu pakai yang tadi, yang baru. Untuk yang baru nantilah belakangan saya akan belikan lagi. Tuh, ini kan untuk yang baru tuh presisi, nggak oblak-oblak. Ini mantep. Tuh, nggak ada oblak-oblaknya. Oh, ini ada sedikit ngegesek, nggak sama. Ini kurang depan sedikit. Berarti harus dikasih ring sedikit. Saya ambil aja ring yang bekasnya. Nanti itu pikirin belakangan aja. Kalau sempet ya saya bikin tutorial juga. Tuh, ini kurang maju sedikit. Seret. Nah, kurang segini. Ringnya ini kurang. Saya ambil lagi. Sebenarnya kalau bikin juga bisa sih ini, pakai bekas kartu seperti bahan kartu ATM ya. Kartu apa aja, pokoknya bahannya itu seperti bahan kartu ATM. Asal bulatnya bisa presisi. Sebenarnya saya itu pernah bikin, punya stok. Saya itu punya stok ya, bikinan sendiri. Itu bahannya bekas kartu partai. Cuman nggak tahu, saya lupa naruhnya di mana ya. Kalau ketahuan itu kartu partai dibikin kayak gini, gimana ya? Ada yang marah nggak ya? Bodoh amat lah, daripada nggak ada manfaatnya. Ini saya tukar-tuker ke sana ke sini, ini nggak ada yang pas ya, kurang kurang tebel. Kalau pakai kartu buatan itu agak tebel. Ini kurang, jadi tipis semua. Jadi butuh beberapa lapis. Kenapa saya nggak kepikiran ya kalau yang depan bisa digeser ke belakang? Telmi banget. Yang itu yang pertama juga kan dudukan berasnya itu kurang pas ya, kurang presisi. Jadi dilihat kurang ke depan atau kurang ke belakang. Kalau misalkan kurang ke depan, kita bisa ganjal pakai ring kayak gini di bagian belakangnya. Kalau kurang ke belakang ya di depannya berarti diganjal. Kalau misalkan berasnya yang macet, ya berarti berasnya itu diasah dulu. Diasah sedikit-sedikit biar nggak macet. Kalau misalkan tetap kayak gitu ya ganti aja berasnya. Kalau seandainya pengen bikin ringnya kayak gini, bahannya itu usahakan bahannya yang fiber. Jangan yang kertas, plastik, nanti leleh. Yang fiber ya, yang fiber itu bagus.
nggak seret juga. Kalau misalkan mau coba pakai besi ya seperti motor, gimana ya? Saya jawab logika aja. Kalau besi itu kan kalau muter 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 lama-lama kepanasan, terus menyala, memuai, pasti bakalan seret. Logikanya seperti itu. Makanya usahakan bahannya yang fiber seperti bekas kartu ATM atau yang sejenisnya. Ini berasnya yang bawaannya itu tadi macet. Pas dibuka itu macet ya keluarnya. Saya paksa malah hancur. Saya ambil aja beras yang tadi yang bekas mixer yang baru. Kalau ada yang bongkar kayak gini, usahakan jangan lupa ya ini masangnya. Kalau mau niru ya video saya kayak gini, silahkan dilihat aja videonya ya. Karena saya itu nggak pinter berbicara. Silahkan diamati saja. Di bagian sini ada ring tipis. Ini jangan sampai ketinggalan. Setelah ringnya dipasang, baru platnya. Sebelum dipasang, tes dulu. Tuh, ini mesinnya bagus. Biarpun KW, tapi gagah. Cuman cangkangnya yang reot. Udah lemes ya, suaranya itu nggak kasar. Nah, ini biang keroknya. Ini udah nggak presisi. Bentuknya udah opal, nggak bulat lagi. Kalau saya ganti pakai bosnya kipas angin, nggak tahu bisa, nggak tahu nggak ya. Nanti saya akan coba. Kalau misalkan bisa, saya akan buatkan tutorialnya. Saya lupa kipasnya ini ketinggalan. Diputar-putar dulu biar nggak mepet. Nanti kalau kurang masuk biasanya mepet ke bodi. Kelemahan yang KW itu di sini. Ini dudukan dinamonya. Bahannya itu tipis banget, gampang leleh. Ini juga bekas saya akalin. Bagusnya itu pakai lem Dexton, cuman ini saya pakai lem besi, lem Korea, lem setan. Sebelum dibaut, pencet-pencet dulu. Takutnya macet. Kalau macet berarti kurang pas. Coba testing. Tuh, suaranya itu lembut. Terus nggak gemeteran lagi kayak tadi. Waktu pertama itu dihidupkan gemeteran.
Sekarang tes terakhir. Ini dipasang sticknya. Stick atau apa ini namanya? Stick lah ya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu namanya. Nah, ini jangan sampai berbenturan ya waktu dipasang. Kalau misalkan berbenturan berarti ada kesalahan pemasangan gigi yang di dalam. Kurang pas posisinya. Nah, kalau kurang pas ini pasti berbenturan nih. Ini sudah pas ya, sudah bagus. Tinggal saya plastikin aja. Yang pertama itu penyakitnya kurang presisi di bagian brush. Nggak tahu dari dudukan brushnya, nggak tahu dari brushnya itu sendiri. Cuman di sini yang saya benerin ini kayaknya ini dudukan brushnya yang kurang pas. Nggak tahu kurang ke depan, nggak tahu kurang ke belakang. Kalau yang kedua ini kan kasar. Yang perlu diperhatikan ini, bos ini. Bos sama asnya juga. Terus bagian ini juga, ini dudukan dinamo. Nah, kayak gini. Ini kalau misalkan bermasalah, misalkan leleh juga kayak gitu ya, bakalan kasar. Gak diem. Di sini juga ada karetnya. Kalau rusak, ya ganjal aja. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.